Jangan belajar sama yang orang masih hidup. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Om Ete di channel YouTube Andalan. Di video kali ini kita masuk konten Untold Story edisi kelima. Sudah hadir bersama Om Ete dua orang narasumber yang siap bercerita. Nah, sebelum Om Ete menuju ke narasumber, Om Ete minta kalian berkenan untuk subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya dan serta follow semua sosial media Om Ete. Linknya sudah disertain di deskripsi. Kalian bisa langsung klik dan lakukan follow di sana. Kalau gitu langsung aja kita Om Ete menuju ke narasumber, sekalian memperkenalkan diri. Silakan. Halo, assalamualaikum, salam, Om Swastiastu. Di sini bisa panggil saya Tako. Tako ya? Ya. Oke, Tako, siap. Temannya? Ya, saya temannya beliau. Kemana-mana saya selalu ada. Saya Alif. Alif, oke. Siap. Oke, aku panggilnya apa nih? Mister Tako, Tuan Tako. Tuan Takor banget ya. Iya. Oke, jadi mau cerita apa nih? Kayaknya ini Om, pengalaman pribadi saya Oke. tentang masa lalu saya, pengalaman waktu usia 9 tahun dan terakhir yang 2004. Terakhir Tuh. 2004, oke. Tuh kejadian-kejadian tuh, banyak kejadian-kejadian yang menurut saya ini sebenarnya saya itu takut mau ceritakan karena belum tentu bisa diterima orang lain. Oh gitu. Ya, tapi ya saya beranikan lah, bukan buat mengajak, bukan buat ini, supaya saya lega aja. Selama ini kan saya coba pendam sendiri. Oke. Emang ini kan juga cuman cerita aja, ndak ada salahnya gitu. Penonton mau setuju atau ndak setuju, ndak masalah. Yang setuju silakan komen, ndak setuju juga komen aja. Makin ribut makin rame. Oke, jadi dimulai dari mana ini kisahnya? Saya waktu usia 9 tahun ngalamin demam tinggi. Itu keluarga panik, sudah dibawa, sempat nggak sadarkan diri waktu itu. Panik, dibawa ke rumah sakit. Menurut mereka sih ya, waktu itu jam 10 pagi nggak ada, sudah. Oke. Nah itu sudah. Dokter gimana? Ya dokter sudah angkat tangan waktu itu. Tapi belum dinyatakan mati dari Waktu dokter tuh cuman bilang pasrah aja. Oh, oke. Iya. Nah itu cerita orang tua saya sih ya, karena saya kan nggak ingat kejadiannya waktu itu. Sempat 2 jam. 2 jam. Ya, 2 jam tuh balik lagi. Oke. Nah waktu itu ya karena mungkin 9 tahun jaraknya sampai sekarang jauh banget, jadi nggak terlalu hafal, nggak terlalu ingat ceritanya. Cuman ini berhubungan sama yang 2004 kemarin, karena yang saya ingat itu nih, 2 orang yang saya temuin itu semasa usia 9 tahun itu ketemu lagi di 2004. Oke. Nah itu yang bimbing saya kemarin waktu nah ini kejadiannya 2004 tuh ngalamin hal yang sama seperti yang di usia 9 tahun ini tadi. Ini pengalaman spiritual nih hitungannya, iya enggak? Iya. Oke, pengalaman spiritual ya. Oke. Tadinya kan saya nggak terlalu ini kan, cuman karena saya nggak mau ceritakan ini karena dari keluarga saya kan soal kepercayaan, soal pelajaran agama, soal keyakinan agama itu bisa dikatakan fanatik lah. Oke. Saya nggak mau ceritakan itu karena otomatis berbenturan. Tapi pelan-pelan kemarin saya coba
ini loh saya nemuin ini nggak sesuai, ini tetap nggak bisa diterima. Berarti dari sisi keluarga nggak ada yang bisa diajak ngobrol ya? Ya, oke. bisa diajak ngobrol. Terus waktu pertemuan kedua di 2004 itu saya nggak mau ceritakan ini ya, kenapa kok bisa ngalamin itu, maksudnya penyebabnya bisa mengalami kematian yang dinyatakan mati itu bagaimana, saya nggak mau cerita karena menurut saya itu privacy gitu. Oh, privacy. Ya. Oke. Nah ini, ntar aku tanya kisi-kisinya nih. Jadi anggap itu mati suri ya, kita anggap bisa anggap itu mati suri enggak? Oke. Jadi ketika kamu mati suri itu, pengalaman spiritualmu itu, perjalanan matimu itu, ini enggak sesuai sama yang lain-lain enggak kisahnya? Karena kan kisah mati suri ini kan banyak nih. Banyak. Ya kan? Nah, kira-kira kenapa sampai kamu enggak berani menceritakan ini, kurang lebih sama seperti mereka atau justru beda? Ini sih Om ya. Ya ini makanya saya pengalaman saya ini, saya sudah coba cari nih ke bukan cuman di berita, bukan cuman di medsos atau konten-konten YouTube lain ini, saya lihat sebagian dari mereka ada yang nggak sama. Nah itu jadi penyebab saya kok yang dia lihat, yang dia temuin kok kayak gini, sementara saya kok beda gitu loh. Yeah. Nah habis itu saya kan coba nih, ada ketemu temen nih. Tadinya kan waktu setelah kejadian 2004 itu saya agak-agak kayak gimana ya, ketemu orang takut, sampai jelek-jeleknya itu, kasar-kasarnya itu dibilang gila lah. Kamu ya? Ya, oke. Dibilang gila karena waktu bangun aja itu Om, waktu bangun dari rumah sakit, di rumah sakit tuh ya, setelah kejadian itu kan, itu ngalamin nggak sadar tuh 4 jam. 4 jam. Ini tahun 2004. Oh, kamu ada lagi kondisi? Ya, kondisi itu terulang lagi di 2004. Iya. Makanya di 2004 itu yang orang yang saya temuin tuh waktu usia 9 tahun tuh datang lagi di 2004 tuh, waktu saya dalam keadaan nggak sadar tuh ketemu lagi tuh sama itu. Oke. 2 orang tuh. Iya. 2 orang tuh saya bingung sih mau bilang dia cowok, mukanya cantik. Oh gitu ya. Iya. Oke. Tapi rambutnya dia rambutnya sih pendek aja segini nih, cuman kayak ikal-ikal gitu. Lihat mukanya bersih. Saya mau bilang dia mau bilang dia cewek, tapi dia cowok. Mau bilang dia cowok, tapi kok bersih kayak cewek gitu, kayak cantik gitu. Yeah. Itu yang bawa saya itu jalan, ini putih semua nih, terang nih putih. Saya jalan di lorong situ. Nah sampai ketemu sama, pertama tuh banyak anak kecil-kecil Om, lari-lari tuh anak kecil-kecil. Dia tapi kayak kalau dari lihat ekspresinya kayaknya senang gitu, bahagia anak-anak itu. Terus saya lihat ada orang rambutnya panjang, dia duduk. Awalnya duduk, dia lagi mangku anak nih. Ada anak kecil. Iya, ada anak kecil lagi di pangku. Dia kayak lagi ngobrol dia tuh sama anak kecil. Nah setelah dia sadar nih ada saya datang, didampingin sama 2 itu, dia langsung ditaruhnya anak ini tadi. Baru dia datang, dia pertama tuh nggak ngomong, nggak apa, cuman dia bilang, nah 10 jalankan. Oh gitu. Oke. Gitu. I see. Aku tahu apa itu. Iya. Oke. Pesan isyaratnya gitu ya. Oke. Iya. Dia cuman ngasih isyarat 10. Saya perhatikan nih, kok di belakang ini kan terang Om. Nah, saya merinding. Iya. Jadi dia begini, kok ada cahaya keluar dari sini, dari gitu loh, 2. Oke. Kanan kiri dari telapak tangannya keluar. Loh, kok cahayanya tembus gitu loh. Ini kan gini, mestinya kan kepotong kan cahaya belakang kan. Ini kok bisa keluar nih dari sini. Oke. Waktu itu masih belum sadar, nggak. Maksudnya itu di dalam keadaan itu nggak bisa mikir lah. Yeah. Ini apa nggak mikir gitu.
Baru dia bilang, sebarkan. Sebarkan? Ya. Perintahnya sebarkan perintahnya, ya? Oke. Sebarkan. 10 tadi. Jadi masih nggak sadar kan apa sih maksudnya gitu. Terus sudah itu sama si 2 tadi dibawalah kembali. Pertama lihat pohon, ada pohon tuh, ada taman, dibawa jalan. Terus ada sih sebagian yang saya mikirnya, loh kok ada ini di sini gitu. Sementara harusnya dia nggak di tempat kayak gini gitu loh. Karena waktu yang saya diajarkan itu, itu orang itu bagus gitu loh. Oh, wujudnya bagus. Maksudnya ceritanya tuh orang ini perilakunya bagus. Oh gitu. Nah begitu sampai di sana di tempat yang kayak gitu, kok saya mikirnya gini kan, ini tempat ini nggak, maksudnya bukan tempat enak lah. Ini tempat itu udah mau kamu dibakar di dalam situ, kamu mau pokoknya disiksa di dalam situ, tempat siksa lah. Nah sementara saya lihat orang itu, tapi saya masih ingat ini waktu di rumah kan orang ini bagus gitu loh, perilakunya bagus. Di dunia ya? Iya. Di dunia ini, wah mantap sudah bagus ya? Bagus orang baik gitu ya? Orang baik. Tapi kok sampai sini dia begini? Oke. Di situ saya jalan sampai di lorong nih, yang 2 tadi ngomong bahasanya itu saya nggak paham, maksudnya saya nggak ngerti itu bahasa apa. Cuman sama yang tadi orang pertama yang ngasih isyarat 10 tuh, dia ngomong nggak pakai bahasa kita, dia ngomong nggak pakai bahasa Indonesia, tapi dia ngomong saya paham, saya ngerti. Oh iya, maksudnya gitu. ini Maksudnya ini. Dia nggak ngomong pakai bahasa kita, gitu loh. Nah yang 2 ini ngomong pakai bahasa dia, tapi saya pahamnya itu cuma bilang pulang aja lagi, kembali lagi. Sudah selesai. Sudah selesai, sekarang tinggal kamu jalanin tugasmu. Kayak gitu. Terus itu bangun, saya lihat ya namanya masih ini kan, habis pejam lama lah, ibaratnya pejam lama. Begitu ngeliat ini masih agak silau-silau gini, di situ udah mulai kayak orang katakanlah gila gitu. Karena kayak bingung bedainnya, ini orang kok kayak gini, ada yang berdarah, ada yang ya mukanya kayak rusak-rusak gitu. Jadi langsung seingat saya tuh begitu buka mata panik, ambil bantal tutup lagi. Oh, ntar aku mau tanya nih. Pada saat kamu sadar dari koma, anggap itu kondisi koma ya. Kamu sadar dari kondisi koma, yang kamu bilang muka berdarah-darah itu kamu ngelihat orang atau ngelihat setan? Itu awalnya kan saya kan nggak bisa lihat, nggak tahu lah wujud setan kayak apa. Wujud manusia kan kita paham kan, sehari-hari juga kita ketemu gitu loh. Nah begitu buka mata pertama itu sadar ya, panik. Panik karena kalau memang ini manusia kok begitu mukanya gitu loh. Terus kalau dia ini ada orang tua saya nih, saya bangun tuh di sebelah kanannya ada orang tua perempuan, ada orang tua laki, ada kakak pertama, kakak kedua waktu itu nggak ada. Jadi tapi kok mereka ini kok santai aja ngelihat, kan ini mukanya aneh, maksudnya rusak gitu loh. Oh, I see. Berarti itu wujud yang kamu lihat selain mereka ini ya, selain manusia keluarga ini. Oh ya, kukira itu manusia gitu kan, ternyata. Tapi kamu lihat wujud manusia ini ada wujud lagi di belakangnya gitu, yang rusak-rusak tadi. Yang tak terlihat. Gitu. Iya, tapi ternyata emang ada manusia dan sosok lain gitu ya. Oke. Iya. Tuh. Terus ya Om, habis kejadian di rumah sakit tuh sampai pulang tuh nggak mau buka mata. Itu jadi jalan itu minta aku nggak mau ini kan Om, nggak mau ngelihat jalanan. Jadi aku minta antara digendong atau minta kursi roda lah. Iya. Karena nggak mungkin kondisi tutup mata ini jalan gitu loh ya karena. Betul. Jadi ya udah dipinjamkan kursi roda kan waktu itu. Jadi naik kursi roda pulang.
sampai rumah tuh udah nggak mau ketemu orang. Saya masuk ke dalam kamar sudah diam aja di situ. Ya orang tua adalah sekali-sekali ngecek ke dalam kamar gimana, nggak apa-apa, cuman coba jalan-jalan keluar, maksudnya interaksi lagi lah sama orang lah, biar normal lagi. Nggak mau. Itu sempat berapa bulan begitu. Itu nggak mau karena begitu keluar kamar langsung banyak penampakan. Langsung banyak penampakan ya. Oke. Tuh akhirnya ya itu kan untungnya waktu itu ketemu teman, dia datang jenguk, gimana, aku nggak berani keluar, aku bilang. Kenapa? Ya aku ceritakan lah keadaannya kayak gitu, aku nggak bisa juga bedain. Aku ada jalan, begitu aku jalan ternyata tembok. Padahal aku lihatnya tuh jalan nomor pertama. Ini jalan nih, masuk ke kamar nih. Iya. Begitu jalan, buk. Lihat perhatiin betul-betul tembok kali. Jadi sampai kayak gitu ya? Sampai kayak gitu. Makanya ini bahaya nih kalau. Iya. Makanya diam aja di kamar gitu. Wah. Ya ada konyolnya juga sih, awal-awalnya tuh konyol. Nggak bisa bedain orang, nggak bisa bedain jalan. Itu berbulan-bulan kayak gitu ya? Berbulan-bulan. Ada, makanya waktu itu sempat katakanlah dari kumpul-kumpul itu saya sempat menghilang dari kumpulan itu. Karena ya gitu, bukannya mereka juga kan akhirnya kan paham gitu kondisi saya gimana, bukannya sombong nggak mau kumpul-kumpul atau nggak mau ketemu-ketemu lagi, tapi memang keadaannya kayak gitu. Mereka kayaknya paham. Terus momen bangkitnya atas apa ini? Atas ada apa kok bisa bangkit? Bangkitnya di mana tuh? Ya berani keluar rumah. Itu gimana? Ya itu awalnya ya ada teman nyaranin. Aku juga dulu kayak gitu, tapi bukan melalui proses yang kematian atau koma sadar koma gitu, enggak. Dia kalau dia cerita sih kalau menurutnya dia itu keturunan dari kakeknya, dari bapaknya gitu. Jadi dia mampu juga untuk nembus ke alam kayak gitu, alam sebelah. Jadi saya coba, oh iya kah, ya bawalah aku ke sana. Ya, tapi itu enggak langsung janjian hari ini ketemu minggu ini, enggak. Itu prosesnya lama juga karena nggak tahu ya, udah janjian, ya udah pas malam ini aku ke sana. Ada aja halangannya gitu lah. Enggak mulus kayak rencana kita. Ada aja. Jadi sempet sebulan atau 2 bulan gitu baru bisa terrealisasi ketemu sama orangnya. Oke. Tuh. Terus pertemuan untuk memperbaiki penglihatan gimana sama dia? Apa yang dilakukan? Awalnya tuh saya ke sana kan, cerita pengalaman saya gini-gini. Ternyata Om, yang saya datangin tuh orangnya sama, maksudnya sama tuh pengalamannya dia awalnya tuh sama, jalannya sama saya. Dia sempat, dia nggak, kalau saya nih yang pertama 2 jam, yang kedua 4 jam. Dia ini yang kedua aja, seingat saya tuh yang kedua aja dia 5 jam. Jadi sempat nggak ada 5 jam. Dia cerita. Ya, dia cerita versinya dia. Tuh. Itu juga didukung sama ada ceritanya dia tuh didukung sama ada 1 orang di situ sampai sekarang dia masih aktif di perkumpulan itu. Berarti yang kamu datangin ini seorang pembimbing gitu lah ya? Pembimbing spiritual ya? Oke. Ya. Awalnya saya dianjurkan nggak disuruh langsung praktek, cuman dia bilang datang aja dulu ke sini, sering-sering aja datang ke sini, nanti lihat prosesnya kayak apa. Tapi kan saya nggak mau, bukan saya nggak percaya, saya kan harus cari referensi lain gitu loh. Saya ke situ, cari juga ke tempat orang lain gimana. Wah, bukannya malah ini Om, dianjurkan yang benar, malah
kita baru ngomong, baru cerita kejadian kayak gini, salah kamu, sesat kamu. Astagfirullah. Langsung gitu kan ya? Aku langsung begitu. belum sampai full ceritanya, belum komplit udah ya? iya belum komplit. Kalau udah salah diponis kamu, ya, udah iya diponis. salah kamu, sesat kamu gitu. Loh, saya lo baru cerita, belum saya sempet jalanin, belum sempet saya yakinin, Iya. udah diponis gitu, udahlah, enggak lah, Iya, nggak mau, gitu. Ya itulah awalnya tuh, lucu kejadiannya tuh. Ini mungkin teman-teman yang nonton bisa tahu juga apa. Jadi dia nih ketemu siapa tadi dengan dia bilang kasih isyarat gini. Yang wawasan kalian cukup luas itu harusnya kalian tahu ini siapa gitu loh. Cuman ini ada pertanyaan kontradiksi yang Om Mete mau tanya, tapi kayaknya ndak aku tanya di video karena nanti jatuhnya rasis. Kalian main lapor aja nanti penistaan agama nih. Wah, kacau. Gitu lah Om. Iya. Ya itu lah penyebabnya sekarang tuh saya agak-agak tertutup sama orang. Soal yang itu masalahnya kan rancu banget kalau diceritakan. Nah, makanya. Aku aja padahal mau kutanya ini keren ini yang mau kutanya ini, cuman karena sifatnya rancu, wah bahaya ini netizen kepanasan nanti. Oke. Wah ini menarik ini aslinya ya kan. Cuman ya jatuh-jatuhnya nanti ke situ. Ini bikin gaduh nanti. Kalah-kalah pesulap merah nanti gaduh. Kacau. Oke, terus gimana kelanjutannya? Nah itu habis itu kan akhirnya saya cari lagi nih cerita melalui Google, melalui YouTube. Di tahun 2010 antara 2010-2011 itu saya balik lagi akhirnya ke tempat bapak yang disaranin sama teman. Ya. Karena selama saya pencarian tuh katakanlah 10 orang yang saya temuin atau yang saya ajak komunikasi, 2 atau 3 aja orang yang sama, sisanya nyalahin. Oke. Sisanya ngejudge, langsung ponis ya? Salah kamu ini begitu. Oke. Nah, dari 3 ini mereka bukan membenarkan sih sebenarnya. Enggak nyalahkan juga yang ada di sebelah. Enggak membenarkan juga. Cuman mereka bilang ya tergantung keyakinan masing-masing lah. Oke. Nah, selama kamu mau ngejalanin itu ya, kalau kamu yakin ya jalanin. Kalau enggak ya enggak usah. Kalau mau terjun jangan setengah-setengah. Iya betul. Kalau mau salah sekalian. Kalau mau benar jangan salah setengah, setengah. Yang ada gila jadinya setengah-setengah. Karena yang setengah-setengah itu juga biasanya ujung-ujungnya munafik nanti. Nah itu jatuhnya munafik. Iya pasti. Jadi yang kira-kira masih munafik ini ya itu keilmuannya masih separuh-separuh buat teman-teman yang nonton ini. Kasihan komen. Iya. Loh ya iya kan munafik. Kasihan. Kamu ada datangin aku enggak pas proses itu? Ada ketemu enggak kita? Enggak ada ya? Itu sudah jadi, maksudnya tuh udah yakin gitu. Udah yakin gitu. Pas ketemu aku itu udah yakin udah gitu yakin. Ya? Oh iya. Oh, berarti pas kamu proses itu, bimbang pencarian itu kita nggak ketemu. Nggak ketemu ya? Iya. Aku cukup salut sama orang-orang yang kamu temuin itu mereka nggak langsung ponis gitu. Berarti ini orang emang sesuai. Kalau status mereka pembimbing spiritual atau guru gitu, ya ini sesuai karena emang lah ini cuma cerita. Kenapa kamu harus ponis? Gitu loh. Berarti mereka aku kategorikan ya cukup bijak, cukup cerdas lah. Ini yang memponis tadi, ini kan cuma cerita. Terus kok langsung main panis, kamu kopar, kapir, sesat, setsit. Ini kan ngelawak namanya ini. Itu ini juga Om. Bukannya saya mau jelekin keluarga saya. Ya sudah, ya, kalau nggak mau jelekin jangan diceritain. Kamu cerita ini jelekin ini ujungnya. Tapi ini memang kenyataannya di keluarga saya pun nyatainnya saya begitu. Oh kamu sesat di. Oh iya. Oke. Kamu kapil kamu, mutat kamu. Iya. Ini mau kubahas enggak ini soal sesat-sesat ini? Ya mungkin sekitar 5 menitan lah. Boleh. Nah, aku tanya kamu nih. Kamu kan sudah pernah diponis sesat nih sama orang. Jadi, kamu tahu enggak sesat itu apa? Ya, ini kan sesat
antara sesat dan enggak itu kan yang ngatain kan mereka nih. Iya. Kenapa saya bilang sesat ya karena nggak sesuai jalannya sama mereka gitu loh. Betul. Berarti aku bisa nyimpulkan, kalau aku simpulkan gini, ini singkat, padat, dan jelas. Sesat itu sama dengan beda. Sesuai enggak? Setuju enggak? Setuju. Setuju semua ya? Nah, dengan kaidah yang dia pegang. Betul. Berarti sesat ini apakah salah? Enggak kan? Enggak. Sesat salah enggak? Masa orang harus sama? Nah, berarti sesat ini belum tentu salah. Nah, berarti udah setuju ya bahwa kondisi mutlaknya sesat ini sama dengan beda. Sudah sesimpel itu, ya kan? Nah, berarti kalau kamu dikatakan sesat tapi dia itu konotasinya menyatakan kamu salah, berarti ini orang wawasannya sempit, literasinya kurang, referensinya ndak punya. Berarti bisa kita kategorikan ini kelompok orang tolol, bodoh. Iya, ya kan? Setuju ndak? Setuju banget. Nah, setuju banget ya. Ya bukan, sorry ya. Ya. Maaf, kalau nggak sebodoh. Ya kan, sesimpel itu. Nggak usah mikir terlalu jauh. Ini sudah hal simpel, kondisinya mutlak, selesai masalah, ya kan? Nah, jadi kalau dikatain orang sesat, ya kenapa? Ya, karena kita punya data akal pikir ini ndak sama, selesai masalah. Bacaanmu ndak sama, yang kita dengar pun ndak sama. Jadi ketika kamu menyatakan orang lain sesat, itu adalah menunjukkan bahwa kamu orang tolol, selesai masalah. Karena kamu ndak bisa terima perbedaan, itu loh. Orang yang ndak bisa terima perbedaan ini kan karena ndak punya informasi yang cukup. Bacaannya kurang, kayak yang aku bilang tadi. Terus ndak pernah mendengar hal-hal positif. Ternyata ini dunia, alam semesta seluas ini, itu hampir 100% semuanya beda. Ya ndak? Kalau hal kayak gini aja mereka ndak bisa terima, wah, ya sudah di hutan aja ini. Di hutan pun nanti banyak beda-bedanya, ketemu pohon ndak sama, binatangnya banyak. Kalau ndak bisa terima gini ya gimana ini? Ya udah ngomong sendiri kan, sesat. Tunjukin aja semua sesat. Iya. Jadi Tuhan ngomong. Nah, itu sudah, ya kan? Iya. Nah, iya. Makanya mereka memponis ini sebagai apa dulu, gitu kan? Kalau kamu ndak punya bahan yang cukup, terus langsung ngatain sesat, oke lah, berarti ya anggap aja kamu Tuhan lah sudah, gitu kan? Ya, mungkin di mata mereka itu kafir kali ya. Iya. Mengkafirkan orang lain. Mudah lah bagi manusia itu mengkafirkan. Boleh minum ya, Om? Ya minum aja. Selama ndak ada labelnya boleh minum. Kalau ada labelnya bayar, harus bayar berarti. Iya. Oke, terus gimana lagi selanjutnya? Ini tadi sampai mana? Aku aja lupa. Yang kamu dinyatakan sesat sama keluarga. Ya. Itu dari sama keluarga kan. Sampai sering perdebatan di rumah tuh antara saya. Ini bukan saya mau ini sih jatuhkan. Cuman diajarnya keluarga, diajarnya agama itu udah nggak sama. Maksudnya itu sama yang saya lihat, sama yang saya temuin itu nggak sama. Jadi sampai pernah nih terucap dari mulut saya nih tanpa saya inginin, jangan belajar sama yang orang masih hidup karena dia nggak bisa jamin nanti itu. Kamu ngomong gitu? Iya, sampai begitu karena saking mungkin emosi kali ya, Om, karena disuruh begini harus begitu, jalanin sesuai ajarannya mereka. Jadi sempat saya tanyakan, memangnya nanti kalau saya ikutin saya dapat surga atau dapat neraka seperti yang dia bilang, atau saya harus taat nih sama orang ini terus saya nanti bisakah masuk surga? Sedangkan dia aja berani jamin nggak dia masuk surga. Kalau dia sendiri nggak bisa jamin dirinya dia masuk surga, nggak usah ngajak orang. Iya. Tuh. Ini anumu ya, ini prinsipmu gitu ya. Oke. Prinsip saya gitu. Kalau nggak berani, kamu nggak berani, sama nih, ikut aku, ayo. Kemana? Jalan-jalan. Dapat makan nggak? Insya Allah dapat lah. Loh, kamu ngajakin kok kamu nggak berani jamin aku makan apa? Nanti ikut kamu kelaparan, aku kayak apa? Iya. Kan contohnya gitu tuh. Nah, berarti teman-teman, ini dia ndak terima ada ilmu pasrah nih. Dia ndak mau nih. Ndak mau pakai dia kalau ilmu pasrah itu. Jadi berserah diri itu dia ndak mau. Jadi dia maunya ilmu pasti nih. Oke, keren juga. Iya. Kalau ada yang pasti ya. Iya, betul juga.
Itu. Ya itu langsung sampai terucap omongan, jangan belajar sama yang masih hidup, belajar sama orang yang sudah pernah mati. Oh, yang sudah Sampai- pernah mati. Ya. Yang mati atau yang sudah pernah mati? Yang sudah pernah mati. Oh, tapi yang sudah pernah mati ini berarti hidup kan sekarang? Hidup. Oh, aku kira kamu nyuruh belajar tuh sama ruh-ruh ndak jelas. Ya gitu nggak loh. jelas lah om, kita lo tahu Iya. kenapa dia ngambang. Iya. Nah, makanya kamu tadi kan ngomong separoh nih. Oh, Kamu iya. bilang jangan belajar sama yang masih hidup. Oke, aku dengerin dulu dah. Aku mau dengerin dulu sampai mana omongan. Oh, ternyata ada lanjutannya. Belajarlah sama yang sudah pernah mati. Oke. Iya. Nggak salah juga. Betul juga, guys. Aku kira dia nyarankannya belajar sama yang sudah mati itu, ya sudah mati aja sekalian Ya, gitu loh. itu mati aja. Nah, belajar sama yang ngambang ya kasihan juga om. Sian men. Oke. Jadi ya itu om, mulai dari situ kan saya balik lagi nih ke, katakanlah kami kalau manggil beliau tuh Babe. Oke. Ya. Ini ke Babe. si pembimbing Ya, pertama yang tadi ya. pertama tadi yang di Oke. sana Guru teman-teman. spiritualnya. Nah, sama Babe. Kayaknya ngobrol-ngobrol cerita, dianjurkan cobalah meditasi biar kamu tenang aja dulu. Iya, betul. Maksudnya meditasi gimana sih Be? Betapa Iya. ya kasarnya gitu, padahal ya niatnya kamu awalnya niatin aja kamu mau biar tenang, biar bisa ngendaliin emosi, ngendaliin hawa nafsu. Karena jujur aja om, setelah 2004 itu terus saya beranikan keluar, saya berani sosialisasi lagi sama teman, itu emosi itu gampang naik. Oke. Gampang naik. Jadi ya adalah seminggu sekali itu berantem besar gitu, sampai berdarah, sampai anu. Oh, iya? Iya, karena kita nggak tahu ya, diliatin orang begini aja langsung naik darah. Nggak tahu kenapa itu. Awalnya nggak tahu kan. Setelah itu ngobrol-ngobrol sama Babe di sana meditasi, nanti kamu ketemu sendiri sama siapa sih yang bikin kamu kayak gitu loh. Iya. Terus lama nih meditasi ini, ada hampir setahunan tuh baru bisa kebuka, maksudnya tuh baru bisa terjawab gitu loh pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih aku kok begini, karena ini siapa itu hampir 1 tahunan itu baru kejawab. Ternyata ada ini yang katakanlah sekarang, bukannya sekarang sih sebenarnya udah lama itu ada, cuman baru booming sekarang tuh gara-gara apa kemarin film KKN. Iya. Hodam itu Oh. itu sudah lama bos, sudah dari zaman batu sudah Iya, ada. itu pakaian orang dulu. Kasian yang baru tahu. Makanya aku tuh malah kasihan. Maksudnya ini aku cerita sedikit ya. Ini nih yang bicara hodam-hodam ini. Orang-orang ini kan dengan bangga mereka kalau punya hodam nih kan bangga nih. Hodamku ini. Nah, rata-rata kan yang dibanggakan orang-orang ini kan yang hodamnya itu yang anggota kerajaan dulu, keraton-keraton leluhur-leluhur mereka. Itu kan pokoknya dengan bangganya gitu. Iya, pokoknya mantap. Ini hodamku raja loh dulu. Nih, kamu. Hodamku ini raja loh dulu. Dia bilang, iya kan? Gue bilang, berarti orang-orang kerajaan zaman dulu nih nggak ada harga dirinya sekarang ya. Jadi pembantu. Nah, dijadiin peliharaan sama orang modern sekarang. Coba lihat, ini otaknya di mana ini? Gue bilang, loh. Dulu jadi raja, sekarang jadi kacung. Ini otaknya di mana ini? Gue bilang, astaga, yo. Ya meskipun itu hodamnya palsu gitu kan. Karena mustahil ada orang sekelas anggota kerajaan itu yang masih ada sampai sekarang itu, aku bisa jamin itu mustahil. Kalau ada yang bilang itu ada, ya 90% halu. Serius, kamu bisa buktikan tuh. Coba yang ini bukan aku mau ngadu ya, maksudnya ini kan lagi viral si pesulap merah nih. Nah, coba kamu buktikan aja sama pesulap merah itu. Ini aku punya hodam ini nih. Yang jago raja ini. Coba gimana tesnya? Coba aja. Itu 95% enggak terbukti, malah kamu ketahuan bohong tuh sama pesulap merah itu. Karena emang aslinya bohongan gitu loh. Maksudnya kalau ya hodam itu ya kalau emang ada ya oke ada lah, cuman jangan klaim si ini raja Ya, ini, raja itu, panglima ini, panglima itu, padahal kamu nggak tahu gitu loh. Cuman buat gaya-gayaan aja biar diakui orang. Ini kan ngelawak dan yang kayak gini. Kadang juga itu juga om, orang bangga punya hodam tapi nggak tahu manfaatnya dia itu apa. Nah, atau itu sudah.
cuman modal aku ini yang dampingin kamu, kalau kamu baku pukul aku yang anu. Iya, Terus kamu percaya, terus kamu ke pasar cari musuh kan goblok. Iya, berdarah juga lagi kan. Aduh. Kan konyol. Percaya nanti dibungulinya aja. Itu Padahal dia cuma numpang mau makan. Itu loh, makanya aku tuh kalau ketemu orang terus yang membanggakan hodamnya, aduh kasihan gue bilang ini. Kurang sekolah orang kayak gini biasanya. Sudah Om, nanti di komen tak jelas. Ya, enggak apa-apa, emang ini pancingan supaya rame aja ini. Oke, lanjutkan kisahmu lah. Sampai mana nih? Yang itu kan meditasi tuh. Oke. Nah, meditasi sudah dapat setahun. Jalan sudah ya mampulah baikin apa yang kemarin nggak ya mungkin versi saya tuh udah bener lah, maksudnya nggak salah lagi lihat, nggak salah lagi baca apa yang kita tahu, apa yang kita lihat. Oh itu anu ya, sudah terkontrol ya? Iya. Maksudnya perubahan positif perubahan ya? Tuh ada. Oke. Nah di situ sampai ini ada, ini lucu juga sih, sampai ini ada nih si guru ini ngomong, kamu kalau nggak percaya sama aku, nggak yakin sama aku, ya terserah kamu mau ngapain dah. Gitu. Kamu mau ngapain aku ya terserah sudah. Kalau kamu udah yakin atau kamu anggap aku ini bohong, atau kamu mau belajar cari guru lain silakan. Aku nggak ngikat kalian. Jadi ini saya nih ada temen yang bawa saya tuh kan ke situ, sama dia punya kakak. Jadi bertiga nih kami ngobrol. Nanya ini diapain ya? Wah, iya. Ya kan sampai itu ada lah pembahasan begitu. Iya. Pembuktian lah. Benarkah dia itu si itu? Benarkah dia sebegitunya gitu? Oh berarti ini si guru ada pengakuannya di situ ya? Maksudnya dia mengaku ini, mengaku itu, ada? Dia nggak mengakuin sih, cuman dia nggak ngeklaim langsung aku tuh si ini, enggak. Dia ayo kita kita lihatlah ke sebelah, kita jalan-jalan nih ke sebelah. Dia menunjukkan wujudnya dia begitu. Makanya di sebelah. Wujudnya dia begitu. Terus dari yang perjalanan kita di sebelah tuh kan ada nih yang dampingin kita nih sambil jalan sambil cerita, kamu kalau nggak percaya itu si ini coba nih belah nih biar tahu nih isinya siapa nih. Atau kamu meditasi lah, kamu cek ini siapa sih dia ini sebenarnya. Jadi dari situ pengalaman kita cek, kita baru kita sadar loh, ini dulu kan si ini loh, si ini saya nggak mau sebut nih. Jangan hancur kalau nanti kalau orang besar jangan disebut. Kalau orang besar jangan disebut. Orang besar nih karena pasti rame. Itu kan si ini loh, kok dia masih maksudnya dia kok ngambang, maksudnya ngambang nggak pulang nih ke atas atau nggak kembali ke seharusnya dia mati tempatnya di mana gitu. Kok dia langsung instan, instan habis mati balik lagi. Gitu ya, ganti baju doang, mati ganti baju lahir lagi jadi ini kok dia begitu. Aku sebut reinkarnasi gitu ya, gitu lebih ya? tepatnya gitu. Bukan lebih tepatnya sih, ya bahasanya begitu. Iya, bahasanya reinkarnasi. Mungkin reinkarnasi ini kamu bisa pakai kalau orang kurang familiar sama reinkarnasi nih, misalnya orang-orang tua dulu kan dia familiarnya kayak titisan. Iya, gitu-gitu kalimatnya ya. Iya. Dulu enggak, titisan. Kalau titisan belum tentu leluhur. Leluhur sudah pasti titisan. Iya. Iya. Iya enggak? Iya. Agak ngebleng. Oke. Terus gimana? Akhirnya kami bertiga nih kan. Dulu masih 2010, 2011 itu, antara 2011 tuh, 2011 menjelang 12 tuh kita udah mulai punya jalan masing-masing. Mulai dari situ nih jalan masing-masing, maksudnya tuh nggak kumpul di tempat situ lagi. Jalan masing-masing di situ kita kita tes. Nah, kamu punya uang berapa? Udah waktu itu masih ada patungan kumpulnya jadinya 2 juta nih. Iya. Kita apain? Kita cari dukun. Cari dukun. Untuk si guru ini tadi. Iya. Wah. Mantap nih. Kita cari dukun.
di mana? Waktu itu tanya dapat lah di daerah, nanti sensor aja. Iya. Oke. Ada itu, dia orang ya. Oke. Datang ke sana, modal foto nih, fotonya si foto orang guru ini. Kamu bawa ya. Pak, gimana? Saya nih kerja sudah 3 bulan nggak digaji, maksudnya gajinya nggak dibayar Pak. Saya mau orang ini sakitin. Oh, kamu ngakunya ini bosmu ya? Ya, ini nggak bayar gaji ya? Nggak bayar gaji nih. Iya. Sakit hati nih, nggak digaji Pak. Si dukun, ya lihatnya nanti. Oh iya Pak ya. Nah, jadi sama temen dikasih lah salam tempel. Oke. Iya. Oh, kasih salam tempelnya pas ketemu pertama iya, itu? Ketemu pertama langsung kasih sudah ya? kasih. Karena maksud kita itu supaya kamu langsung kerjain lah. Iya, oke. Jangan ditunda-tunda lagi, udah makan hasilnya gitu kan. Nah, kita pergi, habis itu kita ceritain orang ini pokoknya jahat lah. Iya. Kita kerja nggak dibayar ya kan, 3 bulan dijanji-janjiin aja kan. Kita capek Pak, bolak-balik nagihin. Kita juga punya keperluan. Iya. Kita dapat seminggu lebih tuh baru balik lagi itu ke tempat dukun tadi. Oke. Rupanya lupa nih orang ini sama kita. Cuman tapi memang waktu itu datangnya awal bertiga. Nah, begitu yang pertemuan kedua ini kita berdua aja. Yang satu nggak ikut karena berhalangan kan, ada kepala. Kita datang, dia lupa. Ya ada perlu apa? Ini Pak mau bahas yang kemarin. Yang mana? Jadi saya kasih keluar lagi nih fotonya gue nih. Nah, langsung berdiri dia. Kamu pembohong, kamu penipu loh. Marah-marah dulu. Iya, marah-marah, kita ngomel-ngomelin nih. Iya. Jadi, lur kenapa ya? Jadi kita bingung, lur kenapa nih? Kamu itu orang baik, Bang. Maksudnya Pak gimana? Kamu tipu saya, dia lu enggak dia bukan orang jahat, Bang. Itu kamu lihat itu, Bang. Jadi saya tuh ditunjukkan tempat ritualnya dia tuh. Tamburan itu. Ada tuh tempat bakar-bakarnya dia tuh. Iya. Tamburan pecah-pecah itu kan bikin dia hancur semua. Jadi kayak apa Pak ceritanya kok bisa sampai kayak gini Bang? Saya itu baru pegang fotonya, baru mau saya kerjain, orangnya sudah keluar dari fotonya. Tinggi, saya diinjak Bang. Bilang gitu ya. dia ngomong gitu. Saya pegang fotonya, dia keluar sudah. Orang itu dari foto, diinjaknya saya. Dihancurkannya ini tempat saya Bang. Iya. Kamu berarti yang bohong, kamu penipu kamu. Pergi kamu, diusir gitu. Jadi, iya Pak, maaf gitu kan. Maaf begitu sampai luar ambil motor ketawaan udah di situ. Jadi, oh iya. Betul juga. Ternyata sesuai ya, kualitas sesuai ya. Betul juga lah. Nggak puas masih. Tetap nggak puas itu ya? Nggak puas, ada lagi. Ngobrol-ngobrol lagi nih sama orang nih, dapat orang daerah Lemaru. Itu ya orang berjenggot. Gamis. Oh, iya. Bagus nih. Ya. Bukan buat apa sih? Bukan buat ini. Kita itu juga sekalian biar kamu itu sadar gitu loh. Di atas langit masih ada langit. Kalau kamu sudah berani terima, katakanlah pasien, ya kamu harus terima resikonya. Kalau bermain kayak gitu itu nyawa taruhannya. Oke. Loh ini yang kamu nyatakan di atas langit masih ada langit, si gurumu ini? Ya si guru, ya untuk umum semua. Untuk umum. Bukan buat si A si B, termasuk saya sendiri. Makanya saya nggak mau terlalu ekstrim juga ke orang kan, takutnya. Ya kalau kita ini di atasnya, kalau ternyata kita di bawahnya kan kita yang habis. Iya. Makanya itu sekalian pembelajaran juga sih buat yang mengaku-ngaku sakti. Nah, iya. Harus berani coba ya, ya kan? Iya. Jangan saya. Iya. Itu ke Pak itu Bapak itu betul-betul. Iya. Saya kasih. Waktu itu nggak sebanyak orang pertama sih kita kasihnya, karena waktu itu cuma 500.000 aja kita kasih. Itu 3 hari aja. Habis kita kasih, kita omongin begini-begini. 3 hari setelah itu kita datang, karena dia waktu itu ngomongnya janjinya dia ngomong gini, oke Mas, iya Mas, insya Allah nanti malam saya kerjain. Langsung malam itu dia mau kerjain, jadi ya nggak lama-lama kita nunggunya kan. 3 hari aja, 3 hari itu kita datang. Baru assalamualaikum pagi langsung diusir instan.
pergi. Kenapa Pak? Pergi. Iya. Atau mau dikembalikan uangmu? Enggak sabar. Ya sudah pergian. Jadi enggak sempat dengar ceritanya dia kenapa gimana enggak. Nah, setelah itu 2 kali kejadian itu, baru kita datanglah lagi tempat guru ini kan. Lama kan tempat lagi babe situ ini kan datang lagi ya. Lama nggak ke situ kan tempat babi kan, ceritaan lagi. Pas kebetulan waktu itu di situ ramai pasien. Cerita lah. Karena kebiasaan saya tuh sama temen tuh kalau ke situ nggak mau maksudnya kan ramai orang tuh, jadi kita nggak mau masuk, kita nongkrongnya di depan pintu. Duduk depan pintu sambil merokokan waktu itu. Si babi ini nyindir. Ada bilangnya. Mau percaya bilang. Nggak percaya. Mau disantet saya. Jadi kita dengar gini kan kita diam sudah sambil mau nahan ketawa dah. Iya. Ngomong sama pasiennya waktu itu kalau nggak salah ibu-ibu. Si ibu ini kaget loh. Masa Pak bilang. Iya. Kok sampai segitunya mau aja. Loh, nggak percaya. Tuh orangnya ada di luar. Ditunjuk ya. Itu orangnya ada di luar. Jadi langsung saya udah ketawaan gitu kita ibu ini kaget tuh, maksudnya apa kok orang yang jahat ada di depan saya. Iya. Nah, jadi kita masuk, kita langsung jelasin lah, enggak bukan mau jahatin. Bukan mau jahatin. Buat ini kan masalah yakin nggak yakinnya. Iya betul. Kita yang di sini aja Bu udah lama masih ngetes gitu, masih ditesnya gitu, bener enggak? Ya itu aja sih buat keyakinan aja. Tapi setelah itu sama si guru ini akur aja biasa. Sampai sekarang aman ya? Aman. Oh, siapa tahu dia baper gitu terus kamu dipecat jadi murid. Enggak, karena prinsipnya di sana itu hitungannya keluarga. Hitungannya sudah keluarga, saya kayak anak, dia kayak bapak, ini yang lain sudah kayak abang-abangan gitu, abang-abang. Tuh, keluarga. Ini hebat juga berarti, maksudnya ndak emosi loh. Kalau manusia lain itu kan sudah nyata dia tahu nih mau disantet sama anak buah sendiri lagi. Wah ini kan, aku balas ini. Apalagi dia tahu orangnya kan, ternyata anak muridku nih, aku sikat juga gitu kan. Ternyata dia ini ya ngasih pembuktian ya. Ya beliau sendiri yang ngasih saran nyarankan kan. Kalau mau tes aja gitu ya kan. Ya ini bukan buat unjuk sebenarnya. Cuman ini sebenarnya cerita buat kami yang di dalam situ, bukan buat umum, ngetes enggak. Buat kami di dalam rumah situ lah. Jadi antara bapak sama anak sama ibu, kakak, adik itu untuk ibaratnya untuk dapur kami, bukan buat umum. Kayak misalnya nanti kalau ada yang nonton terus bilang, wah ini jago di tes, jangan. Iya. Bukan buat begitu kita cerita. Tapi resiko loh, ini udah masuk ini ya kan, ya penonton bebas lah ya kan. Nggak apa-apa sih. Cuman disclaimer tidak untuk ditiru gitu kan. Karena ini pengalamannya orang kan beda-beda. Ini saya di sini menceritakan perjalanan saya mulai dari 0 sampai kayak sekarang ini ya 0 juga. Tetap 0 aja ya. Nggak mau. Iya. Buat yang lebih baik nggak tahu. Lebih baik nggak tahu apa-apa. Sudah tahu. Kita tahu kita gila, makin tahu makin gila. Iya. Ini anumu ya, pengalamanmu ya. Ya. Lebih baik nggak tahu apa-apa. Loh, kamu pernah baca ndak kisah-kisah orang yang anggaplah yang sakti-sakti itu ya? Maksudnya ndak sekedar sakti, tapi emang keilmuan spiritualnya itu udah kelas Yahud lah. Itu ndak sedikit yang menggilakan diri mereka. Iya. Karena tempatnya sudah ndak sama kayak ini. Apa namanya? Di dunia sini tuh udah bukan tempat mereka tuh. Makanya salah satu solusi bagi mereka saat itu, ya udah aku gila aja. Ya. Iya. Biar aja nanti jalan, ya udahlah. Ya namanya kelakuan orang gila kan ya gitu-gitu aja. Bukan berarti mereka ini gila, maksudnya bukan berarti gila tanpa ada sebab. Itu banyak tuh kisahnya. Pernah sih Om, ada yang kayak gitu. Gila karena cintanya dia terhadap Tuhannya. Gitu. Oh, itu sudah ya gitulah. Ya
ya kita kan nggak satu ini aja yang kita pelajarin kan soal keyakinan kayak gitu kan Om. Jadi tapi sayangnya pilihan saya jatuhnya ke beliau yang saya anggap yang juru selamat saya. Juru selamat itu yang perjumpaan pada saat perjalanan spiritual ini ya. Oke. Kalau yang lain ya keyakinnya ke yang kesana kesini ya terserah. Manusia punya keyakinan masing-masing, ya udah jalanin. Oke. Nah kamu nih udah nentukan pilihan nih ya. Terus untuk menambah wawasan tentang si sosok ini gimana? Apakah kamu baca literasi atau bertanya pada sekelas pemuka agama gitu? Ya ada sih Om, ada memang pemuka agama untuk yang di agama itu. Di daerah ada Martinata sering kita sharing ngobrol. Ngobrol. Terus pertemuan kedua itu ada ya antara aku sama beliau tuh ya. Ada. Itu kayak apa itu kejadiannya tuh? Loh, ini beliau siapa? Yang Juru selamat. Kok dia yang menceritakan gimana cerita? Bukan, waktu saya ini ketemu, dia nggak ketemu. Cuman proses pertemuannya itu dia yang tahu karena saya nggak sadar. Oh. Saya di sana ketemu, itu kan saya nggak tahu nih saya di sini gimana. Dia saksinya, saya nggak ada itu. Oh, maksudnya pada saat kamu collab, dia ada di sampingnya. Dia di sampingmu. Oh iya, oke. Nah iya itu gimana tuh? Itu waktu kita ngobatin orang di mana ya? Di anggap aja satu tempat Sumberjo ya. Coba kasih, ini yang mau cerita siapa nih? Coba kasih mic-nya. Iya. Biar jelas gitu kan. Oh gitu ya. Iya. Terus gimana? Itu kita pas diundang di Sumberjo ya. Itu ngobatin siapa ya? Bukan ngobatin sih. Ngobatin orang sakit. Iya. Ngebantu si anak ini katanya mamanya suka kemasukan. Jadi sering kemasukan. Ya kebetulan itu ya kita diundang ke situ. Dimintai tolong. Yes, beliau ini maju. Ya cuman siapa yang jagain kalau misalnya beliau sendirian aja di situ. Oke, saya backup di situ. Beliau ngerjain semua ini itu. Kebetulan sudah sesinya itu. Ini enggak ada orangnya, maksudnya Sukma sama jasad lepas ya? Lepas sudah. Oke. Ini orang kosong, nggak ada sama sekali, nggak tahu kemana. Gimana tuh? Waktu itu kan aku kan ingatnya lagi ada yang ku kejar nih kan. Ngejar nih karena sosok itu ternyata yang suka ganggu si anak ini. Oh, kamu udah tahu ya? Udah tahu. Jadi aku ngejar. Tiba-tiba udah lain tempatnya. Oh iya. Ini dia nggak ada respon, nggak ada ini nggak ada nih, kosongan orangnya ini. Nah di situ tema kita waktu jaganya harus gimana. Karena kalau ada yang lain masuk lagi, ini bukan dia ya, bukan orang ini, maksudnya sorry sensor bukan ini. Iya, bukan dia ya. Bukan dia. Nah, itu yang dijaga harusnya. Tapi beliau ini hilang, enggak tahu kemana nih. Tapi pas nggak lama masuk lagi, geletak orang ini ngantum kepala ke mana, ke lantai ya? Ke lantai langsung. Enggak sih, waktu itu kan ada yang nyarankan ke saya. Maksudnya tuh si ini pasien lah, katakan lain pasien. Ada yang nyarankan ke saya itu kan ada juga di situ. Nah itu dia ceritanya tuh sebelum saya nggak ada itu dia ngelihat, dia kan bisa juga dia juga bisa ada juga seorang indigo di situ ya. Ada indigo juga ngecek. Saya itu ada cahaya, katanya dia cahaya jatuh pas di depan saya. Abis itu satu cahaya jatuh, dua cahaya naik. Itu baru posisi saya jatuh. Begitu cahaya itu naik dua cahaya itu baru badan saya jatuh. Letak ke lantai. Iya, langsung terhampas gitu ya. Terhampas ke lantai. Nah di situ yang inilah
pertemuan saya kedua dengan beliau itu ketiga dong udah. Nggak tahu kedua karena yang pertama kan nggak ingat kejadiannya. Oh gitu, oke. Jadi yang kedua lebih tepatnya itu saya bisa megang tangannya. Oh ya sudah bisa kontak ya? Kontak. Oke. Karena waktu itu saya betul-betul ikhlas kalau memang mau dibawa mau nggak dipulangkan lagi di sini aja gitu. Iya. Karena sudah ikhlas, betul-betul ikhlas, sudah nggak Iya, ada rasa. Nggak ada beban sudah ya? Beban sudah. Oke. Itu saya pegang, ini saya begini, itu sampai saya tuh nggak sadar nangis. Oke. Nangis karena megang tangan begini loh, ya begini saya pegang tangan ini begini. Ini terasa nih bolong sininya. Oh, ada bolongan ada tuh bolong yang itu. kamu lihat pada Ya, saat ya. 2004 itu yang keluar cahaya itu? Bolong itu terasa itu. Oke, iya. Emang Jadi, ada bolong ya? Ada bolong ternyata memang. itu betul interaksi yang nyatanya yang pas ketemu itu ya. Iya. Karena mungkin niatnya kita awalnya kan bantu. Iya. Nolong. Ya karena pesannya juga gitu loh, kasih sesamamu. Iya. Ya kan, kasih cintai sesamamu itu ya pesannya beliau juga. Makanya kita jalanin kayak gitu, niatnya kita bantu, niatnya kita nolong, terus kejadian kayak gitu ya mungkin beliau ya senang lah, puas lah ngelihat kita kayak gitu. Iya. Jadi pegang sampai nangis, ikhlas Pak. Jadi tanpa bimbingan, tanpa anjuran, manggil beliau ya Bapak ya. Iya sesuai lah ya. Jadi manggil beliau ya udah ikhlas Pak. Ya kita ikhlas juga di situ, apapun yang konsekuensinya ya, terima ya yang didapat. Oke, sudah sampai situ aja perjumpaannya ya, tapi tetap disuruh pulang. Oh ya, pulang. Nah sekarang yang mau kutanya, ini statusnya yang sakit gimana prosesnya, ya kan kamu bantu si sakit kan sampai habis itu kan sudah selesai tuh. Saya pamit, saya pulang, saya tunggu kabar gimana, nggak ada keluhan lagi, nggak ada ya alhamdulillah. Oh iya. Nah entar nah yang pada saat anggaplah nih kamu Sukmamu lepas, yang kamu bilang kamu ada ngelihat ya sosok yang ganggu si anak ini, terus kamu kejar sampai akhirnya kamu tembus ke tempat lain, itu belum maksudnya tuh saya kejar itu saya nggak keluar dari nggak keluar gitu loh. Jadi saya melalui ini aja penglihatan. Saya kejar itu maksudnya dia larinya kemana gitu loh. Gitu. Nah kita juga diajarkan pakai, maksudnya itu katakanlah senjata gaib. Itu aja kayak semacam tombak, busur, ya kan, kita itu senjata buat ini sih, buat yang makhluk sebelah gitu. Kita pakai itu. Waktu itu kebetulan saya pakainya busur. Ya, buat itu. Berarti kamu ngelihat sosok ini yang kamu liatin terus sampai akhirnya kamu tembus ke sebelah, ke tempat lain tuh. Itu begitu balik tapi udah nggak ada lagi yang sosok. Ada lagi. Sudah, pokoknya udah langsung kisahmu ya. Udah pas balik itu, setelah saya pertemuan tuh saya balik, habis itu saya tanya gimana badannya, gak enakan sudah. Mungkin ya waktu kejadian itu mungkin ya yang ganggu ini udah langsung cabut. Nggak balik lagi ke situ. Langsung cabut. Ini salah satu aja. Yang lainnya banyak sih. Banyak lucu. Aku tahu nih orang nih tempatnya di mana nih. Cuman harusnya kalau kamu orientasinya di situ, ini banyak kisah keren ini. Banyak aslinya. Iya, aku tahu ini pasti banyak kisah keren nih, karena aku pernah di situ. Jadi aku tahu betul ini aksesnya bisa sejauh apa. Ini nanti yang di sini siapa aja penghuninya, ini modelnya kayak gimana, jenisnya apa. Nah itu aku tahu semua. Makanya emang pasti ceritanya keren-keren itu. Ya. Ceritanya kan ya. Iya. Ceritanya. Iya. Karena ditemuinnya waktu itu yang ditemuinnya memang yang pertama itu memang wujudnya itu. Padahal belum tentu powernya segitu juga. Iya. Wujudnya nomor 1 nih. Ganas. Ya, pokoknya
ngeri sudah ya. Iya, pokoknya kalau yang di tempat situ ya, yang di tempat yang kayak yang di situ loh ya. Sampai pernah tuh kejadian jalan-jalan ke waktu ada liburan ke daerah Jawa, saya nggak mau sebut tempatnya. Ketemu sama orang, karena beliau bisa lihat, bisa nembus. Beliau langsung nanya, sudah kemana aja? Oke. Gitu. Jadi apa, Pak? Kemana maksudnya apa? Dia pesanin, jangan terlalu nyaman mainan tempat anak kecil bang. Jadi, busetnya tinggi juga. Iya. Oh, kamu langsung keder ya. Langsung, wah, ini tinggi juga nih. Tempat kayak gitu dikatain tempat anak kecil loh. Katanya tinggi juga nih. Ya ampun. Iya. Sudah nggak mau panjang lebar udah, karena kalau ada jawaban yang ada perdebatan nanti. Saya juga nggak mau bilang di tempat itu wah, saya juga nggak mau jatuhkan ya, karena beda alam, beda dimensi, beda power, beda penghuni, beda cerita. Udah jelas. Jadi di alam situ itu berapa lama kamu berkutat itu? Maksudnya iya, masih sering jalan-jalan itu ke sana kemari itu sampai sekarang masih situ-situ aja. Sekarang nggak lebih nggak ke ini sih. Sudah nggak ke situ sih, maksudnya nggak main-main ke alam situ lagi sudah, karena nggak ada tujuan. Maksudnya nggak ada tujuan mau ngapain gitu loh ke situ. Nggak ada kepentingan, nggak ada keperluan, nggak ada gitu, kecuali kayak jalan-jalan ke daerah Palu. Apa ini? Yang dibilang orang kota emas. Tuh. Apa lagi? Itu apa sih namanya itu? Wentira. Iya, apa? Wentira ya? Wentira. Pernah kamu ke sana? Kalau menurut kita, maksudnya itu kan saya enggak sendirian tuh ke sana waktu. Waktu malam itu kita meditasi, memang fokus mau ke situ. Oke. Ini banyak enggak kisahmu di situ? Enggak terlalu sih, soalnya saya kan waktu itu sempat 1-2 kali, sementara ke situ itu harus ngelewatin berapa gerbang gitu. Gitu. Kita kan nggak bisa. Oke lah, yang lain bisa sampai ke dalam-dalam. Kalau saya pribadi, saya ngakuin nih, saya pribadi nggak sampai ke dalam-dalam. Tapi tahu di dalam tempatnya, siapa. Sudah pernah ke situ ya. Oke. Tahu. Nah, ini untuk informasi teman-teman aja yang belum tahu. Jadi Wentira itu kamu jelasin Wentira apaan? Iya. Enggak, ini yang suka, maksudnya yang suka hal-hal gaib gitu. Wentira ini adalah salah satu tempat gaib yang ya powernya lumayan. Orang-orang kayak mereka, kayak dia ini sering traveling jalan-jalan gitu. Kalau bahasa kerennya itu astral projection. Itu banyak tuh. Pokoknya yang bisa melakukan astral projection tuh nggak sedikit banyak, tujuannya pasti ke Wentira. Nah, kalian bisa nanti cari di YouTube atau searching ya, itu apa sih Wentira ini. Nah, ini pengalamannya dia barusan. Wajib lah, karena itu kan Indonesia, maksudnya tuh itu masih di dalam Indonesia, lokal, gitu ya kan? Lokal ya kan. Iya. Jalan-jalan ke sono biar kenal juga, nggak yang di kampung aja katanya. Nggak jaga kandang aja kan? Nggak jago kandang ya, nggak jagain kandang, jalan-jalan lah. Biar kenal juga saudara-saudara di sana. Ya jalan-jalan ke sana. Tapi memang ini sih Om, saya bukan saya tapi memang tahapnya, dan hati-hati juga ke sana tanpa didampingin yang paham betul. Karena godaannya di sana tuh godaan, ujiannya mau masuk ke dalam situ nggak gampang gitu. Nah, yang pernah kamu alamin tuh di situ, bisa kamu ceritain sedikit tak? Maksudnya godaannya tuh yang kayak apa gitu? Waktu pertama nih ya, kita memang waktu itu ada 9 orang kan, sama-sama 10 sama Babi. Terus itu meditasi. Oh, ini ada gurumu ya? Situ iya. Ya? Oh, dia yang ngajak ke sana ya? Dia yang ngajak ke sana. Oke, ya. Jalan-jalan ya. Sana saudara-saudara semua kita jenguk lah. Duduk sama-sama.
keluar jalan sama-sama, nyampenya beda-beda. Oh, okay, sesuai mungkin sesuai kasta kali ya. Iya, iya. Nyampenya ada yang udah di pertengahan, ada yang sudah di dalam, ada yang sudah duduk nih di kursinya, ada yang sudah ya mana, karena saya yang paling muda lah katakanlah waktu itu, paling belakangan gabungnya lah ya. Di luar masih belum masuk di itu, belum di halaman masuk, ya, belum masuk di halaman, belum masuk perkampungannya malah, maksudnya tuh ini mau masuk perkampungannya nih, ada gerbangnya, ada gapuranya, belum masuk di gerbang situ. Masih di luar jauh. Iya. Jadi ketemu sama orang-orang sana lah ya, ditanyain mau kemana, mau ke situ, keperluan apa kamu ke situ, ditanya. Saya dibawa sama bapak ini, saya sebutin itu kan. Saya bapak ini. Nggak mau tahu, digebukin, injak pokoknya disiksa lah di dalam situ. Masih disiksa, dipukulin, diinjak sampai sakit semua badan. Sudah selesai itu, baru dia bilang, ya udah, jalan. Tapi lanjutin. Akhirnya gitu. dibolehin juga ya. Dibolehin juga, lanjutin. Ya itulah bilangnya, kalau kamu nggak tahan di situ, paling yang ada kamu ya udahlah habis ini pulang aja, gitu. Kapok dah, nggak mau. Ujiannya di situ, kamu sekuat apa niatmu mau ke sana. Oke. Sampai di tangga itu, sampai naik tangga tuh ya, saya ingat, yang saya ingat tuh naik tangga tuh nggak bisa jalan, sudah ayap jadi pakai tangan. Saking hancurnya badan itu, injak. Itu baru sampai di gerbang sudah habis waktunya. Jadi dipanggil pulang, ayo pulang. Tapi begitu pulang rame-rame? Rombongan? Bukan, sisa sendirian saya karena kelamaan di situ. Jadi yang lain udah balik semua. Oh iya. Baru mereka udah kenyang ya. Udah kenyang. Udah kenyang, sudah puas, kitanya baru dipanggil balik. Tanyain kemana, sampai di mana, apa yang dilihat, gini-gini. Giliran saya, kamu apa? Nggak ada, hancur aja badan. Ceritain tuh, ketawaan. Tapi itu pengalaman pertamamu itu? Kesana iya. Iya. Mantap. Iya. Ini join juga ke sana kan? Enggak. Sama gurunya dia. Oh, enggak ya. Oh, kirain satu perguruan gitu kan. Dia ini yang dampingin saya kalau saya ada orang minta tolong, gitu. Dia biasanya saya bawa. Pasti satu paket ya. Iya, paketan. Dia manajer. Iya. Oh, berarti dia juga nyari job sama kacung. Iya. Wah, keren. Berapa jam sudah durasi? Aku pamit. Loh, sudah mau balik ya? Aduh, belum selesai. Tapi ya memang seru sih. Iya. Kalau mau diceritakan panjang. Panjang nggak habis ini. Banyak cerita ya. Banyak cerita yang masih. Yang bersihin sekolahan juga. Banyak lah. Jadi kalau kamu punya kasus-kasus itu kayak kasus paranormal gitu ya, kayak ngobati orang, bersihin tempat itu gimana? Banyak cerita kan? Kalau banyak cerita kan jadi kamu bisa lagi hadir lagi menceritakan khusus untuk yang kasus-kasus yang pernah kamu tangani. Kalau ini kan perjalanan spiritual murni gitu kan. Nah, maksudnya mungkin selepas dari beliau ini sudah berguru, sudah ke sana, langsung terjun tadi loh. Iya. Nah, itu banyak. Banyak. Cuman kan itu kan mungkin nanti sesi lain. Kalau sekarang itu perjalanan spiritual, masalah keyakinan, masalah saya setelah mati nanti bagaimana, itu yang saya ceritakan itu pengalaman soal itu, tentang itu. Kalau yang itu nanti aja. Tapi apa namanya, oke lah ini. Jadi kalau nanti mati, kalau ini kamu nih mati nanti, no worries, sudah tahu harus kemana. Ya saya tahu. Sudah tahu pasti ya. Tahu lah. Iya. Tahu. Ya, gitu, tapi bukan belum. Saya nggak ngomong belum tentu kita sama, karena orang pasti matinya sama. Gitu. Enggak, karena mati ini kan personal sifatnya. Nggak bisa, guru pun nggak bisa jemput. Nggak bisa menjadi penanggung. Nggak bisa. Iya. Kalau ada guru jualan ya, nanti kamu mati ikut aku aja gitu. Kamu
tenang aja nanti mati aku yang jemput. Tanggung jawab gitu. Ya, ini bullshit ini, serius. Diri kita sendiri. Ya, Tetap kita aku belum pernah nemu ada sejarahnya ya yang kayak diomongkan para guru-guru itu tadi. Yang iya, guru itu kan tuh, jualan tuh. Dia ngomong itu karena jualan tuh. Ya ini aja intermezzo aja teman-teman. Oke, gimana? Ya sudah sih, itu aja sih pengalaman saya. Oke. Berarti sesi berikutnya menceritakan tentang pengalamanmu yang perjalanan ya lanjutnya lagi. Apa? Job-job yang diambil ya. Luas sekali ya. Oh iya kan mereka berdua nih kemana-mana jadi. Wah, mantap. Oke. Jadi kita akhiri ya sampai sini. Oke, teman-teman, itulah cerita pengalaman spiritual dari Mister siapa tadi namanya? Mister Tako, Tuan Tako gitu. Oke. Jadi kisahnya kayak begitu. Kalian boleh setuju boleh enggak, mau setuju komen, enggak setuju komen juga, biar antara yang setuju dan enggak setuju bisa baku hantam di dalam komen situ. Aku udah ikut-ikut. Oke ya, terima kasih. Ini sekali lagi Om Ete ucapkan buat kalian. Jangan lupa subscribe, loncengnya diaktifkan, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media Om Ete yang lain. Linknya sudah Om Ete sertakan di deskripsi. Dan untuk akhir sesi video, Om Ete berterima kasih dengan Mr. Toha dan Mr. Alif sudah berbagi ceritanya. Siapa tuh? Tako. Mr. Tako. Itu ada ceritanya tuh, men, Toha. Iya, nanti. Tanah Toha. Makanya begitu lihat Toha, perasaan aku dulu ceritanya sama si ini. Oh ya, kok bisa sampai ke kamu, Toha? Astaga. Ya sudah. Thank you buat Mr. Tako dan Mr. Alif ya. Thank you juga buat teman-teman sudah mau nonton sampai habis. Jangan lupa, sampai jumpa di video-video Untold Story berikutnya. See you next time dan bye-bye.